Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menyampaikan apa itu hakikat bahasa. Arti dari kata hakikat sendiri yaitu hal yang mendasar, sedangkan bahasa berarti sistem lambang bunyi yang arbiter, konvensional, dan bermakna yang digunakan untuk komunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ciri-ciri bahasa. Ciri bahasa yaitu ada 11. Yang pertama oral atau bunyi, atau vokal, ataupun juga mulut. Yang kedua yaitu bermakna, yang ketiga bersistem, yang keempat arbitrer, yang kelima konvensional, yang keenam universal, yang ketujuh unik, yang ke-8 produktif, yang ke-9 bervariasi, yang ke-10 dinamis, dan yang terakhir manusiawi. Yang pertama, bahasa itu berupa bunyi. Menurut Krida Laksana, bunyi adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dari getaran gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam getaran udara. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia atau mulut, tetapi juga tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Kembali lagi, apakah hewan memiliki bahasa? Ya, tidak. Karena kenapa? Bahasa diucapkan oleh alat ucap yang dimiliki manusia, sehingga dikategorikan bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Contohnya seperti jam dinding. Itu tidak termasuk kategori bahasa karena tidak mempunyai makna. Yang kedua, bahasa itu bermakna. Karena bahasa itu bermakna, segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Contohnya saja seperti rumah, makanan, dan lainnya. Itu termasuk bahasa karena mempunyai makna. Tapi kalau begini, bla 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 bla, apakah itu juga bahasa? Tentu tidak. Itu bisa saja bunyi, tapi bukan bahasa, karena tidak memiliki makna. Yang ketiga, bahasa itu sebuah sistem. Sistem mengatur secara teratur, berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau bekerja. Sistem terbentuk oleh nomor yang satu dan yang lain berhubungan secara fungsional. Bahasa terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara teratur menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Sistem yang dimaksud dari segi tata bahasa yang jelas. Begitu juga pola dari sebuah bahasa itu terstruktur. Ada yang namanya subjek, predikat, objek, dan dari itulah menjadikan bahasa itu sebuah sistem. Ciri selanjutnya yaitu arbitrer. Dalam bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai mana suka, berubah-ubah, tidak tetap, dan sewenang-wenang. Istilah arbitrer dalam pengertian ini artinya tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa, huruf, angka, bunyi, dengan konsep dari lambang tersebut. Misalnya, konsep dari binatang berkaki 4 yang biasa dipelihara untuk ditunggangi atau angkutan dalam lambang bahasa Indonesia ditulis sebagai kata kuda dan dibunyikan kuda. Sedangkan dalam bahasa lain seperti Bima disebut dengan jara, bahasa Jawa disebut dengan jaran, dan bahasa Inggris disebut dengan horse. Walaupun hewannya sama, namun dilambangkan atau ditulis atau lisan secara berbeda. Yang kelima, konvensional. Artinya berdasarkan pemufakatan atau kesepakatan suatu kelompok. Misalnya, kelompok masyarakat bahasa Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam kelompok masyarakat bahasa daerah maupun komunitas yang lebih kecil. Kemudian ada universal. Universal dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh dunia. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Ciri selanjutnya dari bahasa adalah bahasa itu bersifat unik. Bahasa bersifat unik artinya bahasa yang memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Ciri khas tersebut berlaku pada semua bahasa yang ada di dunia. Kata produktif dapat diartikan sebagai mampu menghasilkan secara terus-menerus. Sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa dalam menghasilkan istilah secara terus-menerus.
walaupun hanya terdiri dari unsur yang terbatas seperti A sampai Z atau 0 sampai 9. Bahasa dapat menghasilkan berbagai macam istilah baru. Misalnya, huruf yang terdiri dari A, H, N, T, dan U dapat membentuk kata Tuhan, hutan, hantu, dan tahun. Begitupun dengan penggabungan huruf lain yang membentuk kata, kemudian kalimat, paragraf, hingga wacana. Sifat selanjutnya dari bahasa adalah bahasa itu bervariasi. Bervariasi dapat berarti mempunyai berbagai bentuk, jenis, atau ragam. Bahasa itu bervariasi artinya bahasa memiliki berbagai bentuk. Dinamis adalah kata sifat yang berarti cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Bahasa bersifat dinamis artinya bahasa bersifat mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat penggunanya. Oleh karena sifat bahasa yang dinamis, maka bahasa selalu berubah, tidak tetap, dan selalu aktif atau tidak diam. Ciri atau sifat terakhir dari bahasa adalah bahasa itu bersifat manusiawi. Bahasa bersifat manusiawi artinya bahasa itu hanya digunakan oleh manusia. Hewan tidak dikategorikan memiliki bahasa, sebab dalam berkomunikasi, hewan hanya menggunakan gerak isyarat. Hewan tidak memiliki sistem berupa simbol. Sekarang, kita akan membahas fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat komunikasi. Bahasa dipakai untuk menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Menurut Finocchiaro, fungsi bahasa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, fungsi personal, yaitu penggunaan bahasa untuk menyatakan pikiran atau perasaan. Yang kedua, fungsi interpersonal, yaitu penggunaan bahasa untuk membina hubungan kerja atau hubungan sosial dengan orang lain, mengungkapkan rasa simpati, mengungkapkan rasa senang atas keberhasilan orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi direktif, yaitu penggunaan bahasa untuk meminta, memberi saran, membujuk, meyakinkan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang keempat, fungsi referensial, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Fungsi referensial ini sama dengan fungsi metalinguistiknya Roman Jakobson. Yang kelima, atau yang terakhir, fungsi imajinatif yaitu penggunaan bahasa untuk menyusun irama, sajak, cerita-cerita fisik baik secara lisan maupun tertulis. Jadi, apa yang dimaksud dengan linguistik? Linguistik merupakan sebuah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.